Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Amelia Buhari. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Hari ini saya akan membacakan hasil resume materi yang berjudul Etika Perilaku Pelaku Bisnis. Jadi, apa itu perilaku dan bisnis? Perilaku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia, dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, dan kekuasaan. Sedangkan bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi kepemilikan hartanya, barang atau jasa, dan profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Lanjut, faktor pengaruh perilaku dalam berbisnis. Yang pertama itu ada faktor lingkungan bisnis, kedua ada faktor organisasi, dan ada faktor individual. Selanjutnya, pelaku bisnis. Apa itu pelaku bisnis? Pelaku bisnis merupakan pemegang kepentingan utama atau stakeholder atau orang yang berkepentingan dalam bisnis seperti pemilik, karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, dan investor. Praktik bisnis yang tidak beretika. Sebagai ilustrasi, masyarakat masih memandang bisnis adalah bisnis di mana sangat dimungkinkan untuk melakukan tindakan kurang terpuji untuk mencapai tujuan bisnis. Misalnya, melakukan penyuapan untuk mendapatkan izin usaha, melakukan praktik kecurangan dalam produksi maupun melakukan manipulasi pemasaran. Pemikiran yang salah bahwa bisnis tidak ada hubungannya dengan etika atau moralitas, dan moralitas hanya dianggap sebagai mitos dalam berbisnis. Selanjutnya ada etika perilaku produsen. Produsen atau produksi merupakan aktivitas menghasilkan barang atau jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Kewajiban produsen adalah menjamin bahwa produk yang dihasilkannya tidak merugikan dan membahayakan konsumennya. Selanjutnya, etika perilaku supplier. Manajemen rantai pemasokan atau supplier chain management merupakan rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasi pemasokan, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusikan pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat hingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisasi selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Selanjutnya, etika perilaku karyawan. Karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus semaksimal mungkin harus mempertahankan karyawannya. Untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika harus dituangkan ke dalam manajemen korporasi. Dan yang terakhir ada etika perilaku pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan, mengolah, dan mengasumsikan risiko suatu bisnis yang akan dihadapinya dalam permulaan bisnis. Sekian dari resume yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.